Selamat pagi anak-anak. Dalam pembelajaran sejarah Indonesia hari ini, kita akan mempelajari materi tentang pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Sulawesi Selatan pada tahun 1950. Hal-hal yang akan dipelajari antara lain latar belakang, kronologi peristiwa, dampak dari peristiwa tersebut, dan upaya penumpasan dari pemerintah. Pertanyaan yang muncul, mengapa pemberontakan di Sulawesi Selatan disebut sebagai pemberontakan Andi Aziz? Hal itu dikarenakan tokoh utama yang menjadi dalam pemberontakan adalah Andi Abdul Aziz yang merupakan bekas perwira KNIL atau Tentara Kolonial Hindia Belanda. Yang pertama, latar belakang. Adapun latar belakang yang pertama yaitu menuntut bahwa keamanan di wilayah negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab bekas pasukan KNIL, bukan tanggung jawab dari APRIS. Apa itu APRIS? APRIS merupakan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang di dalamnya tergabung anggota TNI. Yang kedua, menentang campur tangan pasukan APRIS terhadap konflik di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur karena pada saat itu negara Indonesia Timur akan bergabung dengan NKRI. Dan yang keempat, adanya perasaan curiga dari bekas pasukan KNIL yang bergabung dalam APRIS, yang mana bekas anggota KNIL beranggapan bahwa pemerintah akan menganektirikan bekas pasukan KNIL, sedangkan dari pihak TNI sendiri semacam ada kecanggungan untuk bekerja sama dengan bekas lawan mereka selama perang kemerdekaan. Yang berikut kronologi peristiwa. Berikut ini kronologi dari peristiwa pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama, terjadinya kekacauan di negara Indonesia Timur pada bulan April 1950. Pemberontakan ini berawal dari bulan April tahun 1950, yang mana pada saat itu terjadi demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal dan mendesak agar negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sementara di sisi lain, terjadi konflik dari kelompok yang mendukung terbentuknya negara federal atau negara Indonesia Timur. Sehingga keadaan tersebut menyebabkan terjadinya kegaduhan dan ketegangan di masyarakat. Yang kedua, pemerintah mengirim APRIS yang di dalamnya ada anggota TNI pada tanggal 5 April 1950. Karena terjadinya konflik di Sulawesi Selatan, maka untuk menjaga keamanan pada tanggal 5 April, pemerintah mengirimkan 1 batalion Tentara Nasional Indonesia dari Jawa di bawah pimpinan Mayor Hein Victor Worang. Kedatangan pasukan APRIS tersebut dianggap atau dipandang mengancam kedudukan dari kelompok masyarakat yang pro-federal. Sehingga kelompok pro-federal bergabung dan membentuk sebuah pasukan yang disebut dengan pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, yang mana ia menganggap bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawab Andi Aziz dan anggotanya. Selanjutnya pada tanggal 5 April, pasukan Andi Aziz menyerang markas TNI di Makassar dan berhasil menguasai markas TNI tersebut, sehingga Letnan Kolonel Moko Ginta, Panglima dari Teritorium Sulawesi, berhasil ditawan oleh pasukan Andi Aziz. Yang ketiga, ultimatum dari Soekarno untuk Andi Aziz menyerahkan diri pada tanggal 8 April 1950. Untuk mengatasi masalah yang terjadi di Sulawesi Selatan, maka pemerintah mengeluarkan ultimatum atau perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan kepada pasukan yang terlibat dalam pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan. Tetapi ultimatum tersebut diabaikan oleh Andi Aziz. Yang keempat, ekspedisi pimpinan Kolonel Alex Kawilarang
pada tanggal 26 April 1950. Karena ultimatum yang diberikan tidak dilakukan oleh Andi Aziz, maka pada tanggal 26 April dikirim pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Alex Kawilarang mendarat di Sulawesi Selatan. Pada saat itu keamanan yang tercipta di Sulawesi Selatan tidak berlangsung lama karena adanya keberadaan pasukan KNIL yang sedang menunggu peralihan pasukan APRIS keluar dari Makassar. Pada saat itu juga mereka melakukan provokasi dan memancing bentrokan dengan pasukan APRIS. Yang kelima, perang antara APRIS yang di dalamnya anggota TNI dan APRIS yang merupakan bekas dari anggota KNIL pada tanggal 5 Agustus 1950. Karena ketika Alex Kawilarang beserta pasukannya sampai di Sulawesi, pasukan dari KNIL melakukan provokasi sehingga pada tanggal 5 Agustus terjadi peperangan antara pasukan APRIS dan pasukan dari KNIL. Yang mana dalam perang tersebut kondisi yang terjadi di Sulawesi saat itu sangat menegangkan karena perang antara kedua kubu. Pada pertempuran tersebut pasukan APRIS, dalam hal ini pasukan TNI, berhasil menaklukkan pasukan dari KNIL dengan strategi pengepungan terhadap tentara-tentara KNIL. Yang keenam, kedua pihak melakukan perundingan pada tanggal 8 Agustus 1950. Karena pada tanggal 5 Agustus pasukan KNIL berhasil dipukul mundur oleh pasukan dari APRIS, maka pada tanggal 8 Agustus pihak KNIL meminta untuk berunding karena mereka menyadari bahwa kedudukan mereka sudah tidak menguntungkan lagi untuk berperang dan melawan serangan dari pasukan APRIS. Perundingan akhirnya dilakukan oleh Kolonel Alex Kawilarang dari pihak RI dan Mayor Jenderal Sivilar dari pihak KNIL. Hasil dari perundingan kedua belah pihak yaitu disetujui bahwa tidak adanya peperangan lagi atau menghentikan baku tembak yang terjadi di Sulawesi Selatan yang menyebabkan kegaduhan di Makassar. Dan dalam waktu 2 hari, pasukan KNIL harus meninggalkan kota Makassar. Yang berikut dampak dari peristiwa tersebut. Yang pertama, Insinyur PD Diapri, Perdana Menteri NIT kala itu mengundurkan diri karena tidak setuju dengan pemberontakan yang dilakukan Andi Aziz. Yang kedua, pengganti dari Insinyur Diapri yaitu Insinyur Putu Hena diangkat menggantikan Diapri. Putu Hena merupakan tokoh yang pro terhadap Republik. Yang ketiga, Sukawati, wali negara atau wakil negara NIT pada 21 April 1950 mengumumkan jika negara Indonesia Timur bersedia untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, upaya penumpasan. Upaya penumpasan yang pertama itu pada tanggal 8 April dikeluarkannya ultimatum dari pemerintah agar dalam tempo waktu 4 kali 24 jam Andi Aziz harus melapor diri ke Jakarta. Tetapi Andi Aziz menghiraukan ultimatum dari pemerintah. Yang kedua, 26 April 1950. Upaya yang dilakukannya itu pemerintah mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Jadi, upaya penumpasan tadi sudah kita bahas di kronologi peristiwa pemberontakan Andi Aziz.
Demikian materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.